Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ya tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali bersyukur kepada Allah dengan segala limpahan rahmat Allah, taufik Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yang terbesar, yakni iman, dan diberikan kesempatan oleh Allah terus untuk meningkatkan kualitas Islam kita, baik iman kita, akidah kita, keilmuan kita, dan seterusnya. Dan ini merupakan dua nikmat yang tidak bisa diukur dengan apapun di muka bumi ini. Tapi sayang, kita tidak bisa melihat itu dengan benar, sehingga nikmat dunia tetap mengalahkan di depan mata kita dengan nikmat-nikmat ruhaniyah, nikmat-nikmat agama yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Tapi ala kulli hal, hari ini masih diberikan taufik oleh Allah untuk sama-sama kembali berkumpul menjalankan syiar Allah terbesar, salat, dan juga sama-sama kita mengkaji bagaimana proses dakwahnya Nabi Muhammad SAW dalam mengemban tugas amanah risalah ilahiyah kepada umat Islam. Kajian kita pada hari ini saya kasih judul ujian dunia bagi dakwahnya Rasul. Setiap manusia akan mendapatkan ujian yang cukup besar. Dari antara ujian yang terbesar adalah ujian para dai, ujian Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Pada fase-fase sebelumnya ada fase-fase yang sangat berat dirasakan oleh Nabi Muhammad dan juga mayoritas kaum muslimin dan muslimat yang baru saja mereka berhijrah ke Habasyah dan yang tertinggal di Makkah Al-Mukarramah. Orang-orang Quraisy pada pertemuan sebelumnya telah dibahas dengan segala upaya dan cara, segala metode untuk mengembalikan orang Islam kepada agama yang lama, meninggalkan ajaran Muhammad, kembali kepada agama nenek moyangnya, tetapi fasyil, gagal. Bahkan usaha mereka yang sedemikian rupa dipersiapkan yang tidak dengan biaya yang sedikit, mengutus utusan orang yang terbaik, terhebat, tercerdas, terpintar, terpandir juga untuk membawa pulang orang-orang yang berhijrah ke Habasyah, ternyata mereka juga gagal. Ditambah lagi, setelah itu berkembang pula orang-orang Islam di Mekah, dan itu yang sangat ditakuti oleh mereka. Masuk Islamnya Hamzah bin Abi Thalib, masuk Islamnya Umar bin Khattab bin radhiyallahu anhuma merupakan pukulan telak bagi mereka. Dan ini membuat orang-orang Quraisy semakin pusing memikirkannya dan semakin tidak bisa dibuat tidur oleh mereka. Kekhawatiran demi kekhawatiran semakin meningkat pada diri mereka. Kenapa? Karena kebanyakan para tokoh-tokoh Quraisy takut kehilangan popularitas, takut kehilangan pengaruhnya, takut kehilangan dunia, kedudukannya, dan seterusnya. Inilah yang membuat mereka semakin pusing kepala. Sehingga dengan berbagai macam cara mereka coba lakukan, tetapi tidak bisa. Sehingga datanglah waktunya mereka bermusyawarah dan mencoba dengan cara yang lain. Dengan menawarkan apa? Menawarkan dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Bahasa kita, sudah Nabi Muhammad, kita damai aja. Sudah, kamu nggak usah pusing-pusing. Kita juga nggak usah terlalu memikirkan engkau. Kamu mau apa sih sebenarnya? Kalau mau dunia, akan kami kumpulkan dunia, kamu menjadi manusia paling kaya.
Kalau kamu mau popularitas, kami berikan. Kamu mau kendaraan, kami carikan. Mau wanita yang paling cantik, mau dari mana? Kita akan datangkan untukmu. Kalau menjadi pemimpin, kami jadikan kamu pemimpin. Kami tidak akan bertindak apapun kecuali atas perintah dan izinmu, ya Muhammad. Ini yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi Nabi Muhammad boleh katakan terpuruk memang, karena sebagian besar sahabat telah berhijrah ke Habasyah, di mana Rasulullah juga menginginkan perlu saat itu selain kekuatan manusia rijalnya juga tentunya harus disupport dengan kekuatan ekonomi. Dan ini semua dibentangkan oleh Allah di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata proses ini ma'asal muslimin, Nabi Muhammad pun telah mengalaminya berkali-kali. Bayangkan dalam kondisi kita kepepet, sudah nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa, perlu dukungan support dana yang kuat, ekonomi yang sangat kita perlukan, apalagi dalam kondisi kayak begini. Ada orang nawarkan dengan hanya sudah nggak usah sibuk-sibuk berdakwah, toh dakwah juga untuk orang lain, pasti kita akan menerimanya. Kita gadaikan, kalau perlu kita buat proposal juga nggak ada masalah supaya turun di dana. Itu yang kita lakukan pada hari ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Al-Imam Sahib Raqiq bin Maktum menukilkan satu riwayat tentang apa yang tadi saya sampaikan, yang kemarin sudah dibahas. Kita hanya mengulas sedikit tentang bab yang kita bahas dengan kaitan kita. Yaitu diriwayatkan, beliau menukilkan riwayat dari Ibnu Ishaq yang kemarin saya sebutkan, kibar ulama maghazi wa siyar. Jadi beliau ulama yang dipercaya jika meriwayatkan tentang sirah, tentang peperangan di masa lalu, ya, tentang sirah nabawiyah dan tentang perjuangan di masa lalu. Di antara imam-imam yang sangat terkenal dalam Islam adalah Imam Muhammad bin Ishaq rahmatullah alaih. Beliau meriwayatkan bahwa ketika orang Quraisy sedang begitu pusing memikirkan perkembangan dakwah Nabi Muhammad yang tidak lagi bisa dibendung, padahal mereka jumlahnya semakin sedikit, perkembangan terus hari demi hari akan mengalir, akan datang terus kepada Islam. Semua orang-orang tokoh-tokoh yang selama ini dikhawatirkan pun ternyata sudah dipeluk oleh Islam, dan mereka memeluk Islam, dan ini sangat mengkhawatirkan mereka. Dalam kondisi seperti itu, dalam rapat dan pertemuan para tokoh-tokoh Quraisy, maka datanglah seorang bijaknya dari kalangan orang Quraisy yang dianggap bijak, orang yang sangat bijak. Orang itu adalah Abu Walid. Orang itu adalah Abu Walid yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Jadi Utbah bin Rabi'ah, orang yang bijak dan cerdas. Dia katakan kepada orang Quraisy, wahai orang Quraisy, kita ini sudah terlalu lelah menghadapi Muhammad. Dan saya punya ide, akan saya datangi itu Muhammad. Aku akan buat bernegosiasi dengan orang tersebut, bernegosiasi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tawarkan beberapa tawaran. Kalau Muhammad menerima, selesai sudah urusan. Kalau seandainya Nabi Muhammad sedikit saja menerima, selesai urusan kita sudah. Kita nggak perlu capek-capek lagi menghalangi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika orang Quraisy mendengar pernyataan dari Utbah bin Rabi'ah atau Abu Walid tersebut, senang. Oh, coba lakukan saja, bismillah. Maka datanglah dia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang sedang bersendirian, sedang duduk di Ka'bah merenung nasib umat ini, yang semakin hari semakin jauh daripada prinsip-prinsip dasar agama tauhid. Kemudian setelah sampainya di hadapan Nabi Muhammad SAW dengan bernegosiasi, yang memang dia seorang orang yang sangat bijak, yang sangat terkenal di kalangan orang-orang Quraisy, dengan lemah lembut dia katakan kepada Nabi Muhammad SAW, dia katakan, ya ibni akhi, wahai anak saudaraku. Dia dengan bahasa yang digunakan pengikat rasa dan bonding antara orang tersebut dengan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya engkau telah datang kepada kami, kepada umatmu, datang dengan perkara yang azim, perkara yang sangat besar. Dengan perkara yang kau datangkan itu ternyata mampu menceraikan antara kami, antara sesama kabilah.
bapak dengan anak, anak dengan bapak, istri dengan suami dan seterusnya. Gara-gara yang kau bawa wahai anak saudaraku. Ini perkara yang besar yang membuat kami pusing menghadapinya. Subhanallah. Lebih daripada itu adalah apa? Angan-angan mereka, pikiran-pikiran mereka, kau anggap remeh, kau kerdilkan semuanya. Tuhan-Tuhan mereka kau lecehkan. Ini perkara yang besar. Ini perkara yang besar. Nenek moyang mereka kau salahkan semuanya. Subhanallah. Dan ini membuat kegaduhan di kota Mekah, membuat apa? Perpecahan di wilayah Mekah ini. Padahal kita dipercaya oleh orang-orang Arab di seluruh penjuru Arab. Karena itulah aku datang kepadamu wahai anak saudaraku, kutawarkan beberapa pandangan. Semoga engkau menerimanya. Apakah kamu mau? Kata Nabi Muhammad, katakan ya Aba Wali, katakan saja apa yang kau inginkan. Apa yang kau inginkan, apa yang kau sampaikan, katakan saja. Dia katakan, kalau kau ingin harta, wahai Muhammad, dengan apa yang kau datang ini sampai sebegitunya kau ini, apa yang kau cari sih sebenarnya? Ingin harta, kami berikan harta. Kami kumpulkan kau jadi orang paling kaya. Ingin wanita, kami cari wanita yang paling cantik. Ingin kedudukan, kami jadikan engkau sebagai pemimpin. Kami tidak akan bertindak melakukan apapun kecuali atas izin dan perintahmu. Bla 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 bla. Kemarin sudah dibahas dengan panjang lebar, sampai panjang lebar. Setelah dianggap selesai, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Abu Walid Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, "Aqad faraqta ya Abu Walid?" Sudah selesai kau ngomongnya, bicara dengan saya wahai Abu Walid, panggilannya Abu Walid. Namanya Utbah bin Rabi'ah. Qala na'am, ya, selesai. Fasma' minni, sekarang giliran aku. Aku sudah menjadi pendengar yang baik, sekarang giliran aku. Giliran aku menyampaikan dan menjawab apa yang kau tawarkan kepadaku. Qala af'al, akan kau lakukan. Nabi Muhammad SAW kemudian membacakan ayat dari surat Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Didengarkan dengan tawajuh. Karena si Abu Walid ini, Utbah, belum pernah mendengar langsung dari mulutnya Nabi Muhammad SAW. Selama ini beliau menjauh, nggak mau mendengar langsung, takut kenapa? Terpengaruh. Maka setelah dibacakan Bismillah, dia dengar dengan tawajuh. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fusilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqr wa min bainina wa bainaka hijabun fa'amal innana amilun. Dibacakan terus ayat tersebut oleh Nabi Muhammad SAW. Yang di antara makna ayat tersebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim, hanya Allah saja yang tahu. Tanzilum minar rahmanir rahim. Ini ayat, ini firman diturunkan dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kitabun fusilat ayatuhu, kitab yang menjelaskan ayat-ayatnya, yang mentafsir ayat-ayatnya. Qur'anan Arabiyyan, yang berbahasa Arab. Liqaumi ya'lamun, dan ini semua diturunkan bagi kaum yang mengetahuinya. Ini kalian orang-orang Arab ini tahu apa yang diturunkan ini. Basyiran wa nadhira, dan ianya membawa kabar gembira bagi orang yang taat kepadanya. Wa nadhira, dan membawa peringatan bagi orang yang tidak taat. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un, tetapi sayang kebanyakan mereka berpaling dan mereka tidak mau mendengarkan. Dan ini langsung mengena hati siapa? Si Abu Walid, karena isinya persis sama kayak isi hati si Abu Walid. Selama ini dilakukan. Wa qalu, mereka mengatakan, ini ayat bercerita tentang kondisi Abu Walid dan teman-temannya. Qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai. Subhanallah. Mereka mengatakan sesungguhnya kami ini tertutup. Kami tertutup dengan apa yang kamu suruhkan kepadanya. Jadi hati kami sudah tertutup. Qalu qulubuna fi akinnati mimma tad'una ilai. Subhanallah. Kenapa? Pada telinga kami ada penutup. Ada apa? Penutup.
Dibaca terus bla 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 bla. Sehingga tanpa disadari si Utbah bin Rabi'ah atau Abu Walid ini dengan begitu tawajuh dan konsentrasi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika sampai ayat sajadah dia pun ikut sujud bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad sami'ta ya Abu Walid ma sami'ta fa anta wadak." Ya Abu Walid, ya Utbah bin Rabi'ah, kamu telah dengar apa yang kau dengar, sekarang terserah engkau. Sekarang terserah engkau. Bahkan dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin ukhra anna Utbata istama'a hatta idza balagha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qaluhu ta'ala fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqatin 'adi wa thamud. Subhanallah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain membaca ayat Fussilat ini sampai firman Allah Subhanahu wa taala, fa in a'radu, jika mereka berpaling. Ini yang dimaksud mereka langsung orang-orang Arab berpaling dari apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad, dari firman Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad oleh Jibril alaihissalatu wasallam, dan mereka berpaling darinya. Faqul, katakan Muhammad, fa'angdartukum, kuberikan peringatan kepada mereka, sa'iqah misla sa'iqatin 'adi wa thamud. Dengan apa? Sa'iqah, petir yang sangat kencang yang pernah menyambar orang kaum 'Ad dan kaum Thamud. Dan Utbah ini tahu betul kisah ini sesungguhnya. Makanya dalam riwayat ini Utbah mengatakan hasbuk, cukup Muhammad. Wa da'a yadahu ala fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nashiduhu birahim ayakuffa wa dzalika muhafatan ayaqa nadir summa qama ila qaumi faqala maqal. Setelah dia mengatakan hasbuk, cukup Muhammad, dia meletakkan tangannya di mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ketakutan. Cukup wahai Muhammad, ketakutan. Peringatan yang dibaca oleh Rasulullah tadi akan menimpa umatnya sebagaimana menimpa kaum 'Ad dan Tsamud. Bergetar badannya. Bahkan si Utbah tersebut mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ajib, Pak muslimin. Ini luar biasanya kisah. Baik. Kemudian apa yang terjadi setelah Utbah pulang ke kaumnya? Kedatangannya telah dinanti-nanti oleh kaumnya, oleh para tokoh-tokoh. Faqama Utbah ila ashabihi faqala ba'dhum li ba'din nahlifu billahi laqad ja'akum Abul Walid bi ghairi wajhil ladzi dhahaba bihi. Subhanallah. Ketika melihat si Utbah bin Rabi'ah atau Abu Walid ini datang, maka kaumnya, tokoh-tokoh Quraisy yang menantinya dalam majelis mengatakan, kami bersumpah kepada Allah. Allah, dia datang, Abu Walid telah datang dengan wajah yang berbeda sebagaimana wajah ketika dia pergi meninggalkan kita. Berubah ini. Ini perubahan ini gawat ini. Sudah berubah penampakan mukanya ini. Sudah berbeda. Kenapa? Karena sebelumnya belum pernah mendengar wahyu Allah, setelahnya mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Langsung dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma jalasa ilaihim qalu ma wara'aka ya Abu Walid? Qala warawi inni sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mislahu qat wallahi ma huwa bisyi'r wala bisihr wala bil kuhana ya ma'syar Quraisy atiuni waj'aluha bi wa khalu baina hadzal rajul wa baina ma huwa faqtaziluhu fa wallahi liyakunanna liqauli alladhi sami'tu minhu naba 'azim fa in tasabuhu al-arab faqad kafaitumuhu bi ghairikum ila akhir kalimat. Abu Walid ditanya setelah duduk, wahai Abu Walid, apa yang telah terjadi pada kamu? Pembicaraan apa yang telah kau tawarkan kepada Muhammad dan apa yang telah dia lakukan kepadamu? Maka Abu Walid atau Utbah mengatakan, warai, aku telah meninggalkan, wallahi demi Allah, qaulan, perkataan, demi Allah, ma sami'tu mislu qat, perkataan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Ini kalimat jujur dari seorang peneliti, dia seorang yang bijak dan ngebijak di antara yang lainnya.
Demi Allah, aku telah mendengar perkataan yang belum pernah ku dengar sebelumnya. Ini pernyataan orang kafir terhadap siapa? Kebenaran Al-Quran sebenarnya. Wallahi ma huwa bisyair. Demi Allah, itu bukan syair, itu bukan sihir, itu bukan perkataan dukun, bukan jambi-jambi dukun. Wahai ma'syaral Quraisy, atiuni, taatlah kepadaku. Bahkan dia memberikan kalimat taatlah kepadaku. Subhanallah, taatlah kepadaku wahai orang-orang Quraisy. Patuhilah aku, serahkanlah urusan orang ini kepadaku. Yaitu apa? Khalu baina hadar rajul wa baina ma huwa fihi fa'tazilu. Kalau ikuti aku, tinggalkan sudah. Enggak perlu kamu urusin ini orang. Jangan kau urusin orang-orang, jauhilah ini orang tersebut. Jauhilah orang tersebut. Jangan kau urusi demi Allah. Sesungguhnya ucapan yang telah aku dengar itu akan menjadi berita nabaun azim. Itu akan menjadi berita yang sangat agung di wilayah Arab ini. Subhanallah. Itu keyakinan siapa sih? Utbah. Karena dia memang datang dengan ingin tahu apa sih sebenarnya pada Muhammad ini. Maka dia datang dengan hati yang masih terbuka. Makanya mudah dimasuki cahaya kebenaran dalam hatinya. Fa in subhul arabu faqad kafaitumuhu bi ghairikum. Subhanallah. Dia katakan jika orang Arab dapat mengalahkan orang ini, maka kalian sudah terbereskan urusan kalian dengan orang selain kalian nggak perlu capek-capek. Biarkan dia saja sudah. Biarkan dia saja. Kalau dia memang kalah dengan orang selain kita, kalian nggak perlu capek-capek. Sudah biarkan. Ini siasat yang jitu sebenarnya untuk kepentingan dunia memang. Wa yadharu 'alal Arab, jika dia menang terhadap orang-orang Arab di wilayah Arab ini, maka kekuasaannya adalah kekuasaanmu. Kemuliaannya adalah kemuliaan kalian juga sebenarnya. Maka tidak ada ya wa kuntum as'adun nasi bihi, dan kalian akan menjadi manusia yang paling bahagia dengan adanya orang ini. Jika dia memang yang dibawa untuk memenangkan segala agama, segala adat istiadat yang ada di bumi Arab ini, maka kalian manusia as'adun nasu bihi, kalian menjadi manusia yang paling bahagia. Ini nasihat sangat bijak sebenarnya. Subhanallah. Tapi apa kata kaumnya yang sudah dipenuhi pikirannya, otaknya, hatinya dengan dendam, kusumat, dengan kemarahan, hasad, dan digorilah mencari untuk menjaga kedudukannya, menjaga pengaruh, menjaga hartanya dan seterusnya. Mereka mengatakan saharaka wallahi ya Aba Walid bilisanihi, engkau telah disihir demi Allah ya Abu Walid dengan lisannya ini Muhammad. Dengan lisannya ini Muhammad. Begitulah ma'asal muslimin. Memang yang tidak duduk langsung dalam majelis itu biasanya memang begitu, karena enggak dengar langsung. Nah, berbeda dengan saksi hidup langsung si Utbah ini, mendengar langsung dia katakan demi Allah ini bukan sihir, bukan tenun, bukan ini, bukan itu. Tapi orang yang tidak dengar biasanya memang begitu. Tapi yang dengarnya separuh. Qala hada ra'yi fihi fasna'u ma badalakum. Kata si Utbah, ya sudah, kalau kalian nggak percaya, ini pendapatku. Ini pendapatku. Setelah aku duduk, aku mendengar, aku berbincang dengan Muhammad, ini pendapatku. Ini yang dapatku, ku yakini. Terserah kalian. Fasna'u ma badalakum, lakukan apa sih kalian inginkan, silahkan. Yang penting aku sudah memberikan masukan yang terbaik untuk kalian. Kemudian ma'asal muslimin rahimani rahimakumullah, dalam riwayat yang lain, setelah kejadian ini terpukullah orang-orang Quraisy dan tokoh-tokohnya sesungguhnya. Tapi mereka terngiang-ngiang nih perkataan si siapa? Utbah bin Rabi'ah, si Abu Walid ini. Benar apa enggak sih sebenarnya? Sampai sebegitunya kita tahu siapa si Rabi'ah ini, siapa Utbah ini siapa? Tahu betul, orang yang bijak, orang yang sangat pintar. Sampai sebegitunya ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa yang terjadi? Mereka datang rame-rame. Ya, mereka bermusyawarah datang kepada Muhammad SAW. Tetapi dalam riwayat mereka ngumpul di Masjidil Haram, dipanggil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang dengan cepat dengan berharap kebaikan kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh orang Quraisy sebagaimana apa yang ditawarkan oleh Utbah sebelumnya, dijawab pula oleh Nabi Muhammad SAW dengan jawaban yang sama, nggak ada berbedanya. Bahwa aku datang kemari bukan minta harta kalian, bukan minta perempuan kalian, bukan minta kekuasaan dari kalian, enggak minta apa-apa, tetapi walakin Allah ba'asani ilaikum rasula. Aku datang kemari kepada kalian enggak cari dunia, enggak cari harta, enggak cari kedudukan, tetapi aku diutus oleh Allah ini kepada kalian sebagai apa? Sebagai utusan Allah. Wa anzala alayya kitaban, dan telah diturunkan kepadaku kitab Al-Qur'an.
Jadi ayat-ayat Allah Al-Qur'an itu. An akuna lakum basyira wa nadhira, agar aku menjadikan pembawa kabar gembira kepada kalian jika kalian taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan membawa peringatan kepada kalian jika kalian tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Fa balagtukum risalati rabbi, dan aku telah menyampaikan risalah Tuhanku kepada kalian. Wa nasahtu lakum, dan aku telah memberikan nasihat kepada kalian yang baik. Wa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi wa huwa khattukum fid dunya wal akhirah. Wahai orang Arab, wahai tokoh-tokoh Quraisy, jika kalian menerima apa yang kubawa yang merupakan perintah Tuhanku, makanya bagian kalian dunia yang besar di dunia ini dan juga di akhiratnya. Kenapa? Kalian orang pertama, generasi pertama. Wa in taruddu alayya asbir li amrillah hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Tapi jika kalian menolak, kalian melawan, menentang apa yang kubawa, dan aku adalah urusan Allah, aku akan sabar dengan perintah Allah. Aku akan sabar sehingga Allah menghukumi antara aku dengan kalian. Aku mati karena menyampaikan risalah Allah, atau Allah menangkan agama ini di atas agama-agama yang lain. Jadi itulah kekokohan daripada akidah, keyakinan Nabi Muhammad, istiqomahnya Nabi Muhammad SAW dengan segala ujian yang ada, dengan godaan yang begitu besar. Nah, dari kisah ini, di terjemahan itu disingkat kisahnya. Dari kisah yang cukup panjang ini sesungguhnya, dan ini berkali-kali tawaran kepada Nabi Muhammad itu berkali-kali di utusan ini, 1 ruang, 2, 3 dan seterusnya. Tapi semua ditolak, jawabannya pun sama di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari kisah ini dapat difahami bahwa yang pertama, bahwa ternyata banyak orang-orang itu yang salah paham. Tokoh-tokoh Quraisy itu salah paham dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi pikiran mereka selama ini Muhammad hanya cari popularitas saja, cari pengaruh doang, cari harta, gaya-gaya pakai dakwah-dakwah segala. Seakan-akan begitu bahasa kita nyariin, ya, supaya dikenal oleh orang. Ini yang disangkakan oleh mereka. Maka ditawarkan harta, tawarkan kedudukan, tawarkan wanita, tawarkan apa saja, tapi ditolak oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'asal muslimin, yang kedua, Rasulullah menolak itu karena tahu risikonya. Kalau nggak ditolak, maka agama dan risalah yang sangat besar ini akan berhenti sampai di situ. Dan ini ujian terbesar bagi para duat. Ada namanya masa-masa dalam dakwah itu masa-masa mujahadah. Di mana-mana ditolak, di mana-mana orang nyinyir, di mana-mana orang tidak suka. Ada masa-masanya bagi seseorang itu sesuai dengan kuasa Allah, masa-masa istiqbal namanya. Masa-masa istiqbal, penerimaan. Ini disinilah banyak orang yang tumbang dan gagal untuk menjaga istiqomahnya, keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita dengan contoh yang terbaik. Rasulullah mengatakan, aku sabar saja. Kalau kalian nggak menerima, aku lebih baik sabar. Apapun yang kalian lakukan kepada kami, kepada agama ini, aku tetap sabar. Dan ini sifat seorang dai, sifat seorang mubalik, sifat seorang ahlul ilm, dengan tamasuknya berpegang teguh dengan apa yang dipegang. Dan kenapa Rasulullah sabar? Karena beliau sangat sayang kepada umat sesungguhnya. Umat ini kan tidak paham. Maka dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah pernah menggambarkan, permisalanku ini dengan umat ini adalah seperti seorang manusia yang di malam hari yang berada di pinggiran hutan menghidupkan api unggun. Menghidupkan api unggun untuk menghangatkan badannya. Nah, ketika api unggun menyala, maka seluruh hewan-hewan kecil biasanya akan datang. Mau ngapain datang? Masuk ke dalam api tersebut. Maka Nabi Muhammad dan aku ketika melihat hewan-hewan kecil itu pada datang ke situ, aku pegangin mereka agar jangan sampai lepas dari tanganku dan masuk ke dalam yang dianggap itu suatu kehebatan, dianggap itu suatu kebahagiaan, kenikmatan, ternyata itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Aku pegangi mereka dengan sekencang-kencangnya, tapi banyak juga yang lepas dari tanganku, dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti dengan sabar, dengan kelelahan menahan hewan-hewan itu jangan sampai masuk. Siapa yang gaji? Nggak ada yang gaji. Apa tujuannya? Supaya umat itu selamat. Nggak lebih daripada itu. Inilah yang menjadi
yang menjadi sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedih. Rasulullah sabar demi umat itu mau menerima agama. Makanya kan pernah dalam hadis beberapa riwayat, nanti kita akan sampai juga atau sudah sampai ya. Ditawarkan oleh malaikat gunung akan dihancurkan kota Mekah. Akan ditabrakkan gunung yang paling besar itu. Nabi Muhammad. Fa inna qaumi la ya'lamun, kaumku belum enggak paham dengan apa yang kubawa. Maka aku harus sabar. Aku harus sabar. Ayat juga beberapa ayat menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sangat risau. Risaunya itu sampai seakan-akan membakar hatinya. Seakan-akan membakar hatinya, sakit sedihnya dan bisa membahayakan diri Nabi Muhammad sendiri, bisa membawa kepada kematian. Sehingga Allah mengatakan la'allaka bakhi'un nafsaka ala ayyakuna mu'minin. Hei Muhammad, kenapa engkau bakhi itu qatlun nafs, membunuh diri karena sedih. Kesedihan untuk apa? Kenapa umat ini enggak mau beriman kepada aku? Kenapa umat ini enggak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak ayat. Dengan banyak ayat. Maka inilah kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ma'asyiral muslimin, manusia yang paling sabar jelas Nabi Muhammad, para dai. Kalau sabarnya kita, sabar karena sakit, sabar enggak punya uang, ya kan? Sabar ini, sabar itu. Ini sabar kita. Ini pun sudah luar biasa. Tapi sabar kalau kita lihat, kita kalau mau jujur dalam Al-Quran, setiap Allah bercerita tentang sabar, itu pasti ada kaitannya dengan tanggung jawab sebagai seorang dai. Tanggung jawab ketika dia mengemban agama. Kita lihat dalam surat Al-Asr. Ketika Allah berfirman, wal asr, demi masa, demi waktu asr. Manusia semua dalam kerugian illal ladzina amanu, orang beriman, wa amilus sholihat, dan orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan jadi orang yang berdakwah, memberikan tausiah tentang ketakwaan, tentang kebaikan, kemudian dia sabar di jalan tersebut. Jadi sabar itu selalu mengikuti peringatan dari Allah kepada para nabi dan rasul. Nah, kita lihat juga dalam surat yang lain, surat Shad, Allah mengatakan isbir ma yaqulun wadkur abdana Dawuda dal aidi innahu awwab. Allah mengatakan sabarlah Muhammad dengan apa yang mereka katakan kepadamu. Kau diintimidasi, kau dihina, kau begini, sabar saja sudah. Dan ingatlah wadkur abdana Dawud, ingat kisah Daud. Kemudian Allah berikan kemuliaan, kekuatan pada tangannya, ya, di mana dia apapun yang dipegang bisa dibentuk dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Innahu awwab, dia orang yang kembali selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina fasabbih bihamdi rabbik hina taku. Jadi Allah juga mengingatkan Rasulullah, wasbir li hukmi rabbika, sabar ya Muhammad dengan perintah Tuhanmu untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Fa innaka bi a'yunina, bagaimanapun engkau sendirian dalam dakwah ini wahai Muhammad, engkau itu bi a'yunina, engkau dalam pandangan kami, engkau dalam penjagaan kami. Fasabbih bihamdi rabbik, sudah kamu banyak bertasbih, kamu banyak bertahmid kepada Tuhanmu hina takum, ketika engkau berdiri, engkau berjalan dan seterusnya. Ini sabar semua, perintah sabar dalam Quran rata-rata itu dibarengi ketika berdakwah. Jadi kita ingat nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, bla 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 bla. Kemudian ya bunayya aqimis shalah, dirikan salat. Wa'mur bil ma'ruf, ajak manusia kepada kebaikan. Wadha 'anil munkar, wasbir ala ma asabak, dan sabarlah dengan menimpa kamu. Menimpa apa? Menimpamu di jalan dakwah, bukan menimpamu karena kau sakit, kau kekurangan makanan, bukan, tapi bersabar di jalan dakwah. Maka hakikat kesabaran itu memang di jalan dakwah, di jalan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat sabir, sifat kesabar itu harus dimiliki oleh mereka. Kenapa? Karena tantangannya begitu sangat berat. Ya, begitu sangat berat. Bukan karena kepentingan pribadi kita, bukan urusan makan, minum, anak, istri, bukan. Tapi urusan siapa? Urusan umat. Ya, ini urusan umat. Subhanallah. Ada dalam Al-Qur'an memang Allah mengatakan
Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Tetapi sebelumnya ingat, itu juga sesungguhnya bercerita tentang orang yang mujahadah dalam berhijrah. Allah mengatakan, ya ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqu rabbakum, takwalah kalian kepada Tuhan kalian. Lilladzina amanu, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini. Orang yang berbuat baik di dunia ini. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Al-Imam Ibnu Katsir dan Baladi Tafsir mengatakan, kaitannya ayat yang awal dengan ayat yang terakhir itu apa? Artinya, jika kalian tidak bisa beriman dan bertakwa di tempat ini karena memang susah, Allah mengatakan ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Dalam proses hijrah kalian memegang konsistensi agama, konsisten dan komitmen dengan agama dan ajaran agama, banyak rintangannya, banyak ujiannya, maka sabarlah, maka Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabar, bahkan diberikan sempurna tanpa dengan hisab. Nah, hampir tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran ketika berbicara sabar kecuali semua rentetannya perjuangan agama, perjuangan dalam berhijrah, perjuangan dalam menegakkan hukum Allah di muka bumi ini, ma'asyiral muslimin. Maka ada orang yang mengatakan manusia tidak akan mengerti hakikat kesabaran jika tidak terjun dalam medan dakwah. Sabar yang sebenarnya, sabar dalam dakwah, ujiannya memang tidak terhingga. Maka wajarlah kalau dalam wajar kalau dalam Musnad Imam Ahmad, beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayun nasi asdul bala, siapakah manusia yang paling pedih ujiannya di muka bumi ini? Nabi Muhammad SAW bersabda, al-anbiya, para rasul, para nabi, summal ladzina yalunahum, kemudian orang yang dekat dengan para nabi, summal ladzina yalunahum, kemudian orang yang dekat dengan para nabi. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat masih riwayat Ahmad juga, al-anbiya summal ulama, kemudian para ulama pewaris para nabi dan rasul, summas salihun, kemudian orang-orang yang soleh. Dan manusia itu diuji dengan tingkat keimanan mereka. Maka itulah hakikat sabar yang diterangkan dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua telah dimiliki oleh siapa? Sempurna oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di awal-awal pertemuan pada bahasan, ada orang sahabat-sahabat yang sudah tidak tahan intimidasi yang dilakukan oleh orang kafir kepada mereka, siksaan yang bertubi-tubi supaya mereka murtad kembali kepada Islam. Mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah agama kita ini benar ya Rasulullah? Iya. Kenapa engkau tidak doa kepada Allah supaya tolong kita ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalian innama man kana qablakum, wahai kaum muslimin, sesungguhnya umat sebelum kalian dahulu demi mempertahankan imannya, ada orang yang digergaji di atas kepala sampai ke selangkangannya. Ada orang yang digergaji separuh badannya. Ada orang yang bahkan dicabut kulitnya dan rambutnya dengan apa? Dengan sisir yang terbuat dari besi. Tapi mereka sabat, mereka tetap tegap dalam mempertahankan agamanya. Innakum qaumun mustajilun, kalian ini kaum yang tergesa-gesa. Nah, ujian ini pasti akan ada, ma'asyiral muslimin. Ujian ini pasti akan ada menimpa seorang dai. Tidak ada satupun dakwah para nabi itu kecuali diawali dengan perjuangan, pengorbanan dan seterusnya. Rata-rata demikian. Begitulah dakwah para salafun saleh rahmatullah alaih. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW sabar dan tetap sabar, tidak menerima tawar apapun. Kenapa? Tadi dikatakan karena sayangnya kepada umat, risaunya kepada umat, begitu cintanya kepada umat agar umat ini mau masuk Islam. Sehingga begitu sayangnya Rasulullah SAW dengan seorang Yahudi, bahkan yang Yahudi masih kecil. Kalau orang mau cari kekuasaan kan ngapain ngurusin orang yang sudah mau mati? Anak kecil lagi, nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak menguatkan jemaahnya juga, nggak ada pengaruh apa-apa. Tapi bukan itu dicari dalam dakwah memang.
Yang dicari adalah umat itu selamat akhir hayatnya. Maka Nabi Muhammad SAW datang kepada rumah orang Yahudi anak kecil tersebut sebelum ada orang lain yang menjenguknya. Duduk di samping kepalanya. Ini anak memang suka bergaul dengan Nabi Muhammad ketika masih orang Islam, di awal-awal Islam di Madinah masih bercampur dengan orang Yahudi. Nabi Muhammad ingat, ini orang udah mau mati, maka diajak dia masuk Islam. Udah kamu masuk Islam, kau aslim taslam, masuk Islam kau selamat dunia dan akhirat. Anak tersebut karena tahu Nabi Muhammad itu orang yang jujur, orang yang baik, minta izin kepada bapaknya. Bapaknya mengatakan, "Ati Aba Qasim, ikutilah bapaknya Qasim ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia kemudian mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah." Meninggal dunia. Maka Rasul keluar dari rumah tersebut, mukanya berseri-seri. Sahabat melihat, "Ya Rasulullah, kami melihatmu, kamu berubah ya Rasul. Tadi kau datang ke rumah ini, mukamu penuh dengan gundah gulana, kesedihan yang luar biasa. Tapi kau keluar dari rumah itu, dia mati ya Rasul, tapi kau malah senang, bercahaya mukamu." Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Alhamdulillahilladzi anqadahu bi minan nar." Segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan dia melalui aku dari api neraka. Nah, itu yang dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ma'asal muslimin rahimanallah. Itulah dakwah Nabi Muhammad yang dicari bagaimana umat itu selamat. Memang tujuannya satu, umat itu selamat, kemaslahatan itu terjaga. Allahumma musta'an, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian ma'asal muslimin rahimani rahimakumullah, kisah Utbah bin Rabi'ah tadi atau Abul Walid, seorang ilmuwan, orang intelektualnya orang-orang Quraisy, orang yang dianggap paling bijak, ketika datang ke Nabi Muhammad dengan hati, dengan niat islah, sebenarnya niat islah, tapi Muhammad nggak mau islah dalam arti yang seperti itu. Islah dalam arti yang seperti itu apa? Merusak yang ada, merusak. Bahkan Nabi Muhammad menawarkan kembali tentang dakwahnya, tentang Islam. Dan efeknya apa? Utbah bin Rabi'ah, kibarul Quraisy, orang yang berpengaruh, satu di antara yang paling berpengaruh, terkesan langsung dengan Islam. Dan ini sekali lagi dalil Al-Quran itu jika dibacakan kepada siapapun, mau muslim tidak muslim, asal yang baca ikhlas, yang dengarkan tawajuh, akan punya pengaruh. Dia menjadi obat ketenangan jiwa orang. Dan itu dibuktikan ya. Sekarang banyak viral di YouTube itu, orang-orang di negara Eropa, di negara Amerika memperdengarkan Quran, itu rata-rata mereka ada yang sampai nangis, terkesan walaupun mereka tidak mengerti maknanya. Subhanallah. Berapa banyak orang yang sholat di belakang imamnya terkesan, dibimbing terkesan, ikut nangis. Padahal ditanya, "Emang kamu paham?" Enggak paham. Itu pengaruh daripada Al-Quran yang luar biasa. Mu'jizat al-khalidah. Maka disebutkan Al-Quran itu adalah mu'jizat dari Allah yang turunkan kepada Muhammad, yang khalidah, yang kekal abadi. Yang kekal abadi, yang tidak bisa diapa-apakan. Kenapa? Dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan masyarakat muslimin, kalau sekali dengar Quran aja begitu pengaruhnya, apalagi kita tiap hari dengar Al-Quran, akan terbuka hati kita sesungguhnya. Maka betul Quran itu adalah sebagai syifa'ul lima fis sudur, sebagai obat apa yang dalam hati kita. Banyak masalah kembali kepada Quran, gundah gulana kembali kepada Al-Quran, karena itu sumber kebahagiaan, sumber segala masalah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan tujuannya satu, untuk mengambil istifadah dan manfaat dari Al-Quran. Bergetarlah hati seseorang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kebenaran itu masuk kepada hati manusia, karena kebenaran itu adalah fitrah. Kebenaran itu adalah fitrah. Setiap manusia pasti memerlukan. Makanya saya pernah sampaikan, saya ulang lagi di sini. Jadi fitrah itu, Quran itu, kebenaran dan hidayah itu dimisalkan dalam Al-Quran seperti apa? Seperti air yang mengalir, air hujan yang turun dari langit. Maka dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, "Matsali ma abasana Allah minal huda kamasil ghais." Permisalan aku diutus oleh Allah seperti air yang turun dari langit, tapi belum sampai ke bumi. Belum sampai di bumi. Dalam ayat Allah mengatakan seperti sabel. Sabel itu air yang dari langit belum sampai ke bumi. Kita dengarkan azan baru kita sambung insyaallah. Fadhal Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kita lanjutkan sedikit. Tadi dikisahkan bahwa tentang kisah si Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah atau Abu Walid yang telah mendengar Al-Quran, kemudian hatinya sudah mulai masuk cahaya Islam, hidayah itu masuk. Kenapa masuk? Saya katakan karena memang Quran itu fitrah, hidayah itu fitrah, dan fitrah itu diibaratkan dalam Quran dan hadis seperti air yang turun dari langit. Dia mensucikan hati siapa saja dan akan masuk dalam hati siapa saja. Di dunia ini tidak ada makhluk di muka bumi yang tidak perlu air. Begitu pula tidak ada di muka bumi ini manusia yang tidak perlu dengan hidayah. Semua perlu sesungguhnya. Dan dia datang nyampe di kita sering dengan berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala. Sifat air itu masuk ke apa saja yang bisa ada celah. Maka ada celah sedikit hati kita, dia akan masuk. Tapi masalahnya setelah masuknya hidayah tersebut, setelah masuknya kebenaran kepada diri kita itu, mau diapain, mau diolah bagaimana? Orang-orang yang menerima kebaikan tersebut tapi masih ada ego, masih ada kepentingan selain Allah, masih ada mencari popularitas, mencari ketenaran, menjaga pengaruh dan seterusnya, maka akan tertutupilah kebenaran tersebut. Sehingga akan muncul berikutnya apa? Hasad, akhirnya ketakutan dengan kebenaran tersebut. Dan ini yang banyak menimpa sebagian besar makhluk di muka bumi ini. Tapi jika tidak, ma'asal muslimin hanya mendengar Quran saja, kalau hati yang memang terbuka, enggak ada kepentingan lain kecuali memang kebenaran, pasti akan menerima kebenaran Allah. Ini kisah yang tadi disebutkan. Kemudian juga kisah turun-temurun di benua India. Di India itu ada seorang qori, hafizul Quran yang terkenal bacaannya, namanya Panipati. Saya juga sedikit ngerti cara bacanya. Sampai sekarang dipertahankan cara baca tersebut. Khas lajah India, bukan bacaan baca Quran.
tetapi dibacakan dengan ikhlas niat untuk menyampaikan agama kepada mayoritas Hindu di sana, maka berkampung-kampung orang itu memeluk Islam gara-gara hanya mendengar Al-Quran. Dan ini fakta ma'asal muslim. Ini terjadi. Maka Al-Quran adalah sumber kebaikan dan sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ringkas sedikit cepat bab ini. Kemudian ma'asal muslimin, setelah kejadian ini, jadi si Utbah gagal. Kemudian karena tidak yakin berita yang dibawa oleh Utbah, maka tokoh Quraisy pun datang kepada Nabi Muhammad menawarkan juga gagal. Cara negosiasi pun gagal, penawaran dunia, popularitas pun gagal di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak tahu bahwa dunia di mata Rasulullah adalah apa kata Rasulullah, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janahal baudah." Seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah separuh sayap nyamuk saja. Sayap nyamuk ada 2 sayapnya. Seluruh dunia serta isinya, emasnya, intannya, semua isinya, kecuali amal yang soleh, ketakwaan yang diambil, sama dengan separuh sayap nyamuk. Rasulullah mengatakan Allah tidak akan berikan satu minum pun, satu tegak pun orang kafir di muka bumi ini. Nah, Rasulullah paham itu, maka Rasulullah nggak terkesan sama sekali dengan yang seperti itu. Maka keputusan dalam hati itu penting, membuat keputusan dalam dakwah itu penting supaya apa? Nggak terpengaruh dengan hal yang seperti ini. Ini hal-hal yang kecil. Tapi kalau tidak ada, kita nggak ada keputusan dalam hati dalam berjihad, dalam berdakwah, maka ini mudah menggoncangkan kita. Kemudian setelah melihat kayak begini, ma'asal muslimin, maka pamannya Abu Jahal, bukan pamannya, ini tokoh yang lain namanya Abu Jahal, kalau pamannya Abu Lahab, sudah pusing memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Maka dia sudah nekat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Dia telah bertekad, disampaikan kepada para tokoh-tokoh, saya akan selesaikan dengan cara saya. Mau diapain? Mau dipecahkan kepalanya oleh Abu Jahal dengan batu. Ini kisahnya sebagian sudah dikisahkan. Maka ketika Nabi Muhammad sujud, dia sudah siap dengan batu yang besar. Mau dilemparkan kepala Nabi Muhammad, insya Allah pecah kalau ikut aturan manusianya. Secara logika akan pecah. Tapi apa yang terjadi? Allah punya kuasa, Allah punya makhluk yang lain. Ketika Abu Jahal itu mendekat Nabi Muhammad SAW, bahkan dia mundur begitu ketakutan, menggigil badannya, bahkan terjatuhkan itu batunya. Itu di batunya. Ditanya, kenapa Abu Jahal? Saya tidak tahu, saya ada menghalangi aku. Hampir kayak semacam hewan besar yang ingin melahap aku. Itu Abu Jahal. Yang lain enggak melihat, tapi dia melihat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat Ibnu Ishaq meriwayatkan, fadzakara li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika Jibril alaihi salatu wasallam laudana la akhadahu. Yang datang itu Jibril yang menghalangi dengan bentuk makhluk yang lain. Seandainya dia berani mendekat kepada Rasulullah, maka akan disambar, akan dihancur dulu lantahkan badan si Abu Jahal. Ini kuasa Allah, masalah muslimin. Ketika kebenaran dihalangi, bahkan mau dihabisi kebenaran, dia sudah tidak punya apa-apa. Tapi Allah masih menginginkan kebenaran itu tegak, maka cara Allah akan berjalan di muka bumi ini. Allah itu punya tentara di mana-mana dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hikmah hari ini kita lihat ya, berita-berita wallahu alam benar tidaknya, ingkana sahihan, jika itu benar ya, banyak manusia-manusia yang hari ini sedang diisolasi, nggak boleh kemana-mana. Berapa jumlah kotanya yang diisolasi? Berita terakhir 14 kota yang totalnya kurang lebih 48 juta manusia nggak boleh kemana-mana. Asbab apa? Asbab ada makhluk baru yang bernama virus mirip-mirip corona. Corona kenapa? Katanya karena virus ini mirip kayak matahari. Corona katanya matahari, bentuknya tuh mirip. Gara-gara ingkana sohihan, kali ini benar ya, bukan rekayasa, apapun bentuknya, tapi ini fakta yang ada di lapangan. Jangan-jangan itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika saudara kita 1 juta lebih orang-orang Uighur disiksa, diintimidasi, disekap di suatu tempat supaya tinggalkan agamanya, mereka berdoa. Banyak ulamanya di sana sebenarnya. Dan kedoliman itu kes, karena Rasulullah mengatakan ittaqu da'watal madlum, takutlah kalian dengan doanya orang-orang yang terdolimi. Kenapa? Antara dia dengan Allah nggak ada hijab. Jangankan orang yang muslim sejati, apalagi orang sedang berjuang jalan Allah berdoa. Orang yang jahat pun kalau didolimi, atau orang yang banyak dosa didolimi, doanya langsung menembus arasnya Allah. Kes di dunia ini. Al-Imam
terakhir ini, Al-Imam Dahabi pernah bercerita dalam kitabnya Al-Ghabair. Di akhir kisah beliau bercerita tentang satu bab, makanya saya agak lupa babnya. Dia bercerita bahwa pernah terjadi satu kedoliman yang dilakukan oleh seorang raja. Raja itu suka mancing ikan, berburu ikan lah begitu. Nah, sesampai di tempat itu, dengan segala kekuasaannya, dengan segala kesombongannya dibawa, kekuatannya dibawa, melihat seorang laki-laki yang membawa ikan yang cukup besar, yang sangat besar, yang mau dibawa pulang, yang sudah menunggu berjam-jam. Dia dengan hati gembira, hati yang senang, mukanya cerah, mau dibawa. Dia mengatakan, keluarga saya hari ini akan senang. Kenapa? Saya dapat ikan yang besar. Orang miskin nggak punya apa-apa. Ini sebagai asbab kehidupan dia selama sehari itu. Tiba-tiba dirampas oleh seorang raja. Dirampas oleh seorang raja tanpa belas kasih, tanpa dengan ada negosiasi, nggak dibeli, langsung dirampas dengan cara yang zalim, dibawa pulang. Dalam perjalanan, Al-Imam Dahabi bercerita, dia pegang-pegang dengan bangganya, ternyata ikan ini besar, senang dia. Tiba-tiba tanpa sadar giginya digigit oleh ikan tersebut. Nggak terlalu parah, hanya berdarah. Tapi ternyata bukan masalah gigitnya. Setelah itu efek yang dirasakan, tidak bisa tidur berhari-hari. Ketika diperiksa ke tabib, ternyata sudah terinfeksi, harus dipotong kalau nggak ingin merambah ke tempat yang lain. Dipotonglah jarinya. Ternyata setelah dipotong jarinya nggak sembuh juga. Ternyata diperiksa ke dokter lagi, nggak bisa tidur siang dan malam. Ternyata sudah sampai di sampai di pergelangan tangan. Dipotong tangannya. Setelah dipotong ternyata tidak sembuh. Dia siang malam masih turun menjerit-jerit. Seperti apa? Seekor anjing yang ditusuk dari belakang dengan bara panas. Teriak setiap malam dan hari. Kemudian periksa lagi ke dokter, terpaksa dipotong sampai sikunya. Siku pun sudah habis, belum sembuh lagi. Sampai pergelangan tangan, sampai sini yang dipotong. Terakhir datang orang yang bijak, datang tanya, wahai raja, apa yang terjadi sebenarnya? Ini bukan penyakit umum, ini bukan penyakit biasa kalau saya lihat ini. Coba Anda introspeksi diri, apa yang pernah Anda lakukan kepada rakyat Anda? Jangan-jangan asbab ini kamu mengalami seperti ini. Akhirnya dia merenung, berpikir, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Dikatakan, oh iya, jangan jadi itu. Apa yang terjadi? Saya pernah merampas dengan cara dolim, cara kejam seorang pelayan yang baru saja mendapatkan ikan yang besar. Dia orang miskin, saya tidak beli, saya tidak bujuk dia, bahkan kurampas dengan cara paksa. Kalau begitu, ini obatnya. Ya sudah. Bagaimana caranya? Kamu cari itu orang. Anda kan punya kuasa. Cari saja, sebarkan tentara supaya tahu di mana orang dirinya seperti ini. Setelah dicari beberapa hari, kemudian dapat, maka orang tersebut datang dengan sangat tawadhu. Minta maaf, bercerita tentang kondisinya, siapa dia dan apa yang dia alami kepada seorang nelayan yang miskin papa tersebut. Maka setelah melihat kondisi raja yang mengenaskan seperti itu, dia melihat begitu sakit yang luar biasa dirasakan oleh raja tersebut, maka dia katakan kepada raja, ku maafkan segala dosa kesalahanmu. Maka dipeluk, terima kasih. Kemudian raja bertanya, tapi satu hal saya ingin tanya, apa yang Anda lakukan, doa apa yang Anda panjatkan kepada Allah ketika aku merampas dengan cara dolim kepada hasil pancinganmu? Oh ya itu, saya berdoa kepada Allah saat itu, ya Rabb, sebagaimana ini orang begitu kejam dengan kekuasaannya, dengan segala yang dia punya, mendolimi aku, orang yang lemah, padahal ikan itu adalah untuk kehidupan rumah tangga kami. Maka balaslah ya Rabb dengan kuasamu pula. Dikatakan, doa Bapak ini, gara-gara doa Bapak lah maka saya jadi seperti ini. Nah, setelah itu ma'asyiral muslim, kisahnya intinya selesai masalah, sembuhlah daripada penyakit tersebut. Nah, kembali pada kisah, insyaallah kisah, jika ini kisahnya betul yang menimpa sebagian manusia di bumi itu, maka di antara cara satu-satunya adalah tinggalkan kemaksiatan yang ada, tanggalkan dosa yang ada, dan minta maaf kepada siapa? Tentunya kepada sesama bangsa mereka yang mereka dolimi dengan cara yang kejam. Itu mungkin solusi yang terbaik dari Allah Ta'ala. Tapi emang mau itu masalahnya, emang paham, itu jadi pertanyaan besar. Emang orang Islam mau diberantas atau dibunuhkan, itu yang jadi masalah. Tapi pada kulli hal, ma'asyiral muslimin, itulah kisah yang baru saja kita sama-sama kaji, kisah bagaimana Nabi Muhammad dalam dakwah mendapat ujian yang sangat besar, godaan yang luar biasa, yaitu apa? Godaan dunia. Jadi ditawarkan dunia supaya menghentikan dakwahnya.
Rasulullah menolak, bahkan lebih baik saya sabar dengan segala hal yang menimpa aku sehingga Allah akan memberikan keputusan aku mati karena memegang kebenaran, atau Allah menangkan agama ini di atas agama-agama yang lain. Dan akhirnya Allah menangkan agama Rasulullah, dakwanya Rasul di atas agama-agama yang ada di muka bumi ini. Dan kita hari ini atas pengorbanan Rasul, maka kita menjadi orang muslim yang beriman kepada Allah. Kita tinggal di ujung dunia, timur dunia, tetapi kita menyembah Allah. Itu hasil dan efek daripada pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan oleh para sahabatnya dan orang yang mengikuti perjuangannya hingga akhir zaman. Wa faqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.